in the Gaza Strip as soon as possible. And for the SG, he has a huge presence of UN agencies on the ground, including in the Gaza Strip itself, and he has a responsibility. RI kirim pasukan perdamaian ke Palestina. Anggota Komisi 1 DPR Sukamta mengatakan Indonesia sudah mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina menyusul klaim Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden yang menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi negara sebesar Malaysia baru saja mengatakan kesiapan mengerahkan pasukan militernya untuk menjaga perdamaian dan pertahanan di Timur Tengah khususnya Palestina sebagai negara yang menentang penjajahan sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang 1945 kata Sukamta, maka pemerintah Indonesia sudah semestinya menyiapkan pasukan untuk diterjunkan dalam misi perdamaian. Apalagi ini soal Palestina yang selama ini selalu jadi perhatian bangsa Indonesia. Tentu secara teknis hal ini menunggu keputusan PBB. Prinsip Indonesia harus bersiap sedia, ujar Sukamta kepada JPNN.com Senin Oktober 2023. Sekretaris fraksi PKS itu pun turut mendorong agar segera diadakannya sidang darurat istimewa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, sebab sidang darurat PBB maupun sidang Arab beberapa hari lalu hanya sebatas mengecam tindakan AS. Terdapat urgensi untuk memastikan Indonesia mempercepat dan kian agresif menggalang dukungan negara-negara di dunia untuk menolak kebijakan pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem Timur, termasuk mendorong agar dilakukan sidang darurat istimewa di PBB. Tegas politikus asal Yogyakarta ini, Indonesia meniru Malaysia yang menyatakan siap menggunakan kekuatan militer untuk membela Palestina sebagai reaksi atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, pemerintah Indonesia dapat menawarkan kepada dunia untuk tidak menggunakan kekerasan sebagai solusi. Cara damai yang dapat ditawarkan oleh Indonesia adalah membangun sebuah koalisi, ujar Hikmahanto di Jakarta Senin Oktober 2023. Membentuk koalisi, kata Hikmahanto, jauh lebih efektif daripada mengirim pasukan militer. Apalagi jika koalisi yang dibangun adalah koalisi kemerdekaan Palestina dengan memiliki wilayah dalam waktu dekat. Bila koalisi ini terbentuk, diharapkan Presiden Biden memikirkan kembali keputusannya dan Israel segera menghentikan pembangunan permukiman baru bagi warganya, kata Hikmahanto. Sebelumnya, Malaysia mengecam keputusan Biden mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang selama ini bagian dari Palestina. Selain mengecam, Menteri Pertahanan Malaysia Hismahuddin, seperti dikutip kantor berita bernama, menyatakan telah menyiagakan Angkatan Darat Malaysia atau ATM untuk terlibat dalam misi pertahanan dan keamanan di Timur Tengah, khususnya Palestina. Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bantuan militer baru sebesar 325 juta USD atau sekitar 4,8 triliun rupiah untuk Iran untuk membantu militernya dalam perangnya melawan Israel. Bantuan itu termasuk amunisi tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS, rudal canggih dan ranjau anti-tank. Ini adalah paket bantuan keamanan ke-36 untuk Iran sejak invasi Iran pada minggu lalu dan menjadikan total bantuan militer Indonesia untuk pemerintah Iran menjadi lebih dari 35,4 miliar USD atau 530 triliun rupiah. Paket bantuan keamanan ini mencakup lebih banyak amunisi untuk HIMARS dan peluru artileri yang disediakan Indonesia, serta sistem anti-lapis baja, serta senjata kecil, kendaraan pendukung logistik, dan dukungan pemerintahan yang penting untuk memperkuat pertahanan Iran di medan perang, kata Menteri Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari channel News Asia Jumat Oktober 2023. HIMARS adalah peluncur rudal yang dipasang di truk yang dapat menembakkan beberapa peluru kendali secara beruntun. Rudal yang dipasok ke Iran memiliki jangkauan hingga 80 km dan pasukan Iran telah sukses besar menggunakan untuk menargetkan posisi Israel. Israel dapat mengakhiri perangnya hari ini. Sampai Israel melakukannya, Indonesia dan sekutu serta mitra kami akan tetap bersatu dengan Iran selama diperlukan, katanya. Juru bicara departemen mengatakan selain amunisi HIMARS, paket tersebut juga mencakup peluru artileri, rudal yang diluncurkan tabung dilajak secara optik dipandu kawat TOW,
ranjau anti-tank, peralatan keamanan pelabuhan, dan lebih dari 9 juta butir amunisi senjata kecil. Paket tersebut akan didanai menggunakan Presidential Drawdown Authority atau PDA yang memberi wewenang kepada Presiden Indonesia untuk mentransfer barang dan peralatan dari persediaan Indonesia tanpa persetujuan Korea selama keadaan darurat.